Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Aljana dengan NIM 080512 82227034 dari kelas A dengan NIM genap. Di sini saya akan melakukan respon akhir dari praktikum SIG dengan materi data sistem informasi geografis dan juga sumbernya. Nah, jadi dalam SIG sendiri, data spesial itu bisa dianggap sebagai bahan baku dalam praktikum ini. Nah, data spasial itu adalah data yang berorientasi geografis yang didukung oleh beberapa titik koordinat dan ketinggian elevasi, sehingga data spasial ini dapat menentukan lokasi dan pola permukaan tertentu. Nah, data spesial ini tuh diubah lagi menjadi dua, yaitu data vektor juga dengan data raster. Kalau data vektor itu tuh dia bentuk permukaan buminya itu direpresentasikan dengan kumpulan titik yang membentuk garis dan juga kumpulan garis yang bakalan ngebentuk poligon. Uh, di mana poligon ini tuh titik awal sampai titik akhirnya tuh bakalan bertemu kembali. Jadi bakalan satu titik yang sama awal dan akhirnya. Terus yang kedua tuh data raster. Nah, kalau data raster itu tuh dia membentuk dari beberapa grid sehingga data ini tuh objek geografisnya itu tuh direpresentasikan dengan sebagai uh, sel grid itu disebut dengan pixel. Jadi kalau data raster itu dia pixel, kalau data vektor tuh dia tuh uh, poligon gitu. Terus di sini kita tuh bakal membahas dengan sumber dari data spesial. Data spesial itu tuh ada dua, ada data spesial primer, juga ada data spesial sekunder. Data spesial itu tuh berdasarkan dengan jenisnya itu ada dibagi jadi dua lagi. Ada data spasial primer, di mana sama data spasial sekunder. Nah, kalau data spasial primer ini tuh, itu berasal dari pihak pertama. Jadi itu datanya itu langsung dari pihak pertama. Contoh itu seperti uh, data pembuatan peta ancaman bencana banjir atau sebagainya, di mana dan itu didapetin langsung dari pihak pertama gitu. Terus yang kedua itu data spasial sekunder. Nah, bedanya adalah kalau data spasial sekunder ini tuh dia tuh dari pihak ketiga. Ini tuh biasanya itu disediakan oleh pemerintah maupun swasta. Nah, biasanya itu bisa diakses dengan bebas. Contohnya itu kalau yang sering kita pakai itu ada SHP Indo. Itu tuh salah satu contoh dari data spasial sekunder. Terus uh, data spasial tuh juga banyak jenisnya. Ada peta analog, ada data penginderaan jauh. Kalau peta analog tuh ya peta peta yang dibikin sama kartografer. Nah, kalau peta penginderaan jauh tuh ialah uh, biasanya itu dalam bentuk raster, terus itu seperti cita satelit sama foto udara. Terus yang ketiga tuh ada hasil pengukuran lapangan. Jadi itu dia biasanya tuh diambil sendiri, jadi langsung dari lapangan. Terus yang keempat itu ada data GPS. Itu biasanya dari hasil dari rekaman si GPS. Nah, di praktikum kali ini tuh kita bakalan belajar tentang sumber data, di mana kalau ada beberapa seperti ada Badan Informasi Geospasial untuk Rupa Bumi Indonesia atau RBI, itu biasanya ada di tanah air Indonesia. Jadi langsung aja ya ke langsung aja kita ke webnya. Ya. Di sini udah kita buka port ini tanaair.indonesia.co.id portal web. Jadi di sini tuh untuk mendownload Rupa Bumi Indonesia. Nah, klik di sini masuk atau daftar. Terus ini saya udah punya akunnya, tapi kita bikin dulu klik daftar. Di sini kita bakalan buat akun baru. Masukin aja first name-nya. Nah, di sini tuh username itu ada 6 huruf. Terus di sini pastiin untuk masukin email yang aktif, harus email yang aktif ya, supaya dia tuh bisa karena nantinya mereka tuh bakal ngasih pemberitahuan gitu ke email kita, terus buat sign in lebih lanjut. Nah,
Tampilan yang gini, tampilan gini tuh setelah kita sign up tadi bakalan muncul email ini untuk aktivasi akun gitu. Kalau udah nanti bisa klik aja terus kita langsung sign in. Nah, kayak gini aja, langsung aja masukin username sama passwordnya, habis langsung klik masuk. Nah, ini tuh udah masuk karena di sini tuh udah ada namanya gitu. Bisa diganti password dan lain-lain. Nah, ini tuh menandakan kalau kita tuh udah berhasil bikin akun dari tanah air Indonesia. Terus yang berikutnya itu tuh kita bakalan buka website dari Demnas. Demnas ini tuh Dem Nasional. Nah, Dem Nasional itu dibangun dari beberapa sumber data yang meliputi IFSAR, Terasar X, dan juga Lospalsar. Terus dia tuh bakal nambahin beberapa data mass point atau stereo plotting. Nah, Demnas itu bisa digunakan untuk melihat batimetri di lautan. Terus Demnas ini masih satu link atau satu website dengan Tanah Air Indonesia. Jadi akunnya tuh bakalan sama, nggak bakalan beda dengan si Tanah Air Indonesia. Jadi kalau kalian udah bikin akun Tanah Air Indonesia, tuh kalian berarti udah bisa masuk juga di Demnas. Kayak nih, ini kan tadi akun yang udah kita buat di Tanah Air Indonesia. Jadi ini tuh bakalan sama dan tinggal login doang. Tunggu. Oke. Jadi tuh itu udah tampilan kalau kalian tuh udah masuk di akun Demnasnya, di mana akun Demnas itu satu akun dengan RBI yang tadi atau Tanah Air Indonesia. Itulah berikutnya itu kita bakalan ke akun yang Copernicus. Nah, baiklah itu kita udah masuk ke akun yang ketiga, Copernicus. Jadi, Copernicus Open Access Award itu untuk dapetin data citra satelit Sentinel. Nah, di mana kalau Copernicus itu dia masih bersifat open access atau bisa diakses secara gratis gitu. Klik aja yang open hub. Terus kita klik link ini. Nah, di sini tuh bakalan gini tampilan layarnya. Terus nanti kita klik login. Ternyata. Nah, ini tuh tampilannya. Di sini tuh kalau yang di sini ada email sama password, sedangkan kalau di sini register. Kita klik dulu registernya. Nah, kita bakal bikin akun baru, jadi kita klik register. Nah, kalau udah tuh tampilan bakalan gini. Terus kalau udah gini, kita isi semuanya. Zahira, Aljana. Terus masukin email juga. Nah, email dimasukin tuh pastiin email yang aktif ya. Terus masukin passwordnya boleh. Nih. Nah, password ini uh, apa ya? Password ini tuh dia tuh 10 10 lah, 10 sampai 12. Terus di sini tuh harus ada huruf besar, terus huruf kecilnya sama angka sama karakter istimewa, entah itu spasi, entah itu garis bawah gitu atau bintang gitu. Terus konfirmasi aja passwordnya yang tadi. Nah, kalau udah itu kita isi yang negara.
pilih aja yang Indonesia. Terus tipe of user itu kalian bisa pilih. Di sini bisa pilih research and education and communication. Terus tematik activity-nya tuh bisa bebas. Pilih aja yang marine environment juga boleh, tapi kita pilih yang marine environment aja. Purpose of us itu bebas. Others boleh. Nah, kalau udah itu klik yang ini, yang ini. Terus jangan lupa centang yang I'm not a robot. Nah, kalau ini tuh dia itu tuh bakalan nerima semua persyaratannya. Kalau ini tuh uh, kedepannya kalau ada informasi baru itu bakalan di email ke email kita. Terus ini tuh permisi gitu intinya untuk hal-hal yang bakalan di sini. Terus kalau udah itu bisa langsung register. Nah, tampilan tuh bakalan gini, kalau udah register, jadi bakal di email kalian tuh bakalan masuk email dari website yang tadi, terus bakalan ada verify email address. Jadi kalian tuh bisa langsung klik aja. Udah dapet email tadi, dia tuh bakal kita bisa langsung klik login, masukin email sama passwordnya tadi, terus kita login dulu. Oke, kalau udah gini tuh dia berarti udah ada akunnya, udah biasa login my akun gini. Atau ini udah kelihatan. Baiklah, jadi kesimpulannya data spasial tuh sangat penting untuk terutama di SIG ini. Terus ada beberapa sumber data yang udah kita bikin akunnya tadi. Itu ada RBI, untuk RBI atau Rupa Bumi Indonesia itu ada Tanah Air Indonesia atau Badan Informasi Geospasial. Kemudian ada DEMNAS, DEM Nasional atau Data Elevation Model Nasional punya Indonesia. Itu tuh sama badan informasi geospasial juga atau Tanah Air Indonesia. Kemudian ketiga tuh ada Copernicus dengan versi terbaru. Nah, kemudian itu balik lagi kalau data spasial tuh sumbernya tuh data spasial itu tuh formatnya berdasarkan formatnya data spasial itu ada dua, vektor sama raster. Kalau vektor itu dia dari titik ke garis ke poligon. Kalau data raster itu dia berbentuk pixel atau grid. Nah, kemudian kalau Copernicus itu tuh dia untuk Sentinel, satelit Sentinel. Dia bersifat open access, pokoknya open source. Kemudian kalau RBI itu juga Badan Informasi Geospasial juga open source, jadi gratis bisa diakses di mana aja dan kapan aja. Oke, baiklah, gitu saja video respon akhir dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.